Selamat pagi Pak William. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya masuk ke kelas Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selamat pagi Ibu. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Baik, sebelum observasi dilakukan, saya ingin mendengar dari Bapak terlebih dahulu apa tujuan utama Bapak dalam pembelajaran yang akan saya amati nanti. Baik Ibu, saya akan menyampaikan tujuan utama saya adalah agar siswa mampu memahami konsep perubahan wujud benda melalui kegiatan yang namanya eksperimen sederhana, sekaligus membiasakan mereka aktif bertanya dan berdiskusi. Menarik sekali. Jadi Bapak ingin mengarahkan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa ya? Benar Ibu, karena biasanya sebagian siswa masih pasif dan cenderung hanya mendengar saja. Baik, menurut Bapak, bagian mana dari pembelajaran yang paling ingin Bapak dapatkan umpan baliknya? Saya ingin mendapatkan masukan tentang cara saya mengelola kelas agar lebih kondusif, karena ada beberapa siswa yang suka ribut dan tidak fokus. Baik, saya catat. Jadi fokus pengamatan nanti lebih pada pengelolaan kelas serta strategi mengaktifkan siswa. Apakah ada metode khusus yang Bapak rencanakan? Baik Ibu, saya akan menggunakan model yang namanya project based learning. Siswa saya akan ajak untuk membuat percobaan sederhana terkait mencairnya es. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali. Terakhir, apakah ada hal lain yang Bapak harapkan dari observasi ini? Saya berharap mendapat masukan yang membangun sehingga kedepannya saya bisa mengaitkan kualitas pembelajaran Ibu. Oh, tentu Pak. Observasi ini bukan untuk menilai, melainkan untuk mendukung Bapak mengembangkan praktik terbaik. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih atas keterbukaannya. Saya siap mendampingi. Selamat siang Pak Welen. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengamati pembelajaran tadi. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar? Selamat siang juga Ibu. Saya merasa cukup puas, walau tadi ada beberapa siswa yang masih ribut saat kegiatan diskusi kelompok berlangsung. Terima kasih sudah jujur merefleksikan. Dari sisi Bapak sendiri, bagian mana yang menurut Bapak sudah berjalan dengan baik? Saya senang karena sebagian besar siswa terlihat antusias saat melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Mereka aktif mencoba dan ada yang berani mempresentasikan hasilnya. Ya, saya juga mengamati hal itu. Kegiatan eksperimen membuat siswa bersemangat dan lebih aktif. Itu kekuatan yang patut dipertahankan, Pak. Menurut Bapak, bagian mana yang masih bisa ditingkatkan? Mungkin dari segi pengelolaan kelas, saya merasa belum sepenuhnya bisa mengkondisikan anak-anak agar fokus pada saat presentasi teman mereka. Betul. Saya juga mencatat ada beberapa siswa yang sibuk sendiri. Kira-kira strategi apa yang ingin Bapak coba untuk mengatasi di pertemuan berikutnya? Saya berencana membuat aturan lebih jelas sebelum kegiatan, serta memberi peran khusus kepada siswa yang biasanya ribut, misalnya sebagai pencatat atau penyaji kelompok. Oh, itu ide bagus, Pak. Dengan memberi tanggung jawab, mereka akan lebih fokus. Apakah ada hal lain yang Bapak ingin dapatkan masukan lebih mendalam? Mungkin tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang lebih memancing siswa berpikir kritis.
Baik, saya akan bantu dengan beberapa contoh pertanyaan terbuka yang bisa Bapak gunakan. Misalnya, bukan hanya apa hasil percobaanmu, tetapi mengapa menurutmu es bisa mencair lebih cepat di bawah sinar matahari? Wah, iya Bu, itu bisa membuat siswa berpikir lebih dalam. Tepat sekali. Jadi, kesimpulannya, kekuatan Bapak ada pada pemberian pengalaman langsung yang membuat siswa aktif. Area pengembangan ada pada pengelolaan kelas dan pertanyaan pemantik. Mari kita sama-sama pantau perkembangannya pada pertemuan berikut. Terima kasih Bu atas masukan dan dukungannya. Saya merasa lebih termotivasi untuk mencoba hal baru. Sama-sama Pak Willem, saya percaya Bapak bisa semakin menginspirasi siswa dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Baik Ibu, terima kasih.